Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, untuk melanjutkan materi kita di bab kedua ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menentukan perbandingan ruas garis dengan cara menghitung. Nah, di sini ada ruas garis, bisa kalian perhatikan. Di sini ada A, B. Kemudian di sini ada titik tengah yaitu C. Untuk jarak dari A ke C ini kita misalkan sebagai M, dan untuk jarak dari C ke B ini kita misalkan sebagai N. Ini untuk rumus-rumusnya. AC berbanding BC sama dengan M berbanding N. Ingat ya, kalau perbandingan gini sama saja dengan AC per BC sama dengan M per N ya. Ingat kalau untuk pembagian gini atau perbandingan gini sama saja dengan menggunakan per ya. Ini untuk rumusnya. Sekarang lanjut untuk ke contoh soalnya biar bisa lebih paham. Ada contoh soal ruas ACB ya. Jadi dari AC berbanding BC ini adalah 3 berbanding 5. Kok 3 berbanding 5 ini apanya? Ini masuk 3 berbanding 5 itu ini M-nya. Berarti ini 3 atau M-nya sama dengan 3. Dan ini untuk N-nya. N-nya sama dengan 5 gitu. Nah, misalkan AC berbanding BC sama dengan 3 berbanding 5 dan panjang AC-nya adalah 60 cm. Ininya ya panjangnya. Tentukan panjang BC dan panjang AB. Oke, penyelesaian yang pertama. Kita mencari panjang dari BC ya. BC, karena yang ditanyakan BC, berarti rumusnya adalah yang ini. Kita pakai AC berbanding BC. Jadi AC per BC sama dengan M per N ya. Ini ya. AC-nya berapa? AC-nya itu yang di sini untuk panjangnya berarti 60 per BC kan belum diketahui ya panjangnya berapa, panjang BC karena ini yang ditanya. Kemudian M-nya berapa? M-nya adalah 3 per N-nya berapa? 5 ya. Jadi kalau sudah begini kita gunakan perkalian silang ininya. Kita menggunakan perkalian silang. Jadi BC kali 3 per 60 dikali 5 ya kan. BC dikali 3 sama dengan 60 dikali 5 adalah 300 ya. Sehingga BC sama dengan 300 per 3 sama dengan 100. Ini untuk panjang BC-nya. Kemudian soal yang kedua itu ditanyakan panjang AB. Panjang AB ini berarti panjang keseluruhan. Nah, kalau mencari panjang keseluruhan, kita menggunakan rumus yang ini. Ini untuk mencari panjang keseluruhan ya. Yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain adalah AB, berarti ini kita pakai rumus ini. Boleh kalian pakai rumus ini, boleh kalian pakai rumus ini. Jadi karena yang ditanyakan AB berarti AC per AB sama dengan M per M plus N. Ini rumusnya ya. AC-nya berapa? Panjang AC ini adalah 60, masih sama. Karena AB belum diketahui, tetap kita tulis. Sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 3. Dan M plus N adalah 8 ya. Nah, kalau sudah begini sama, kita kalikan silang ya. Jadi, AB dikalikan 3 sama dengan 60 dikalikan 8. Sehingga AB sama dengan 60 dikali 8 per 3. AB sama dengan, ini bisa kita coret ya enggak, berapa? 20 kali 8 berapa? 160 cm. Berarti panjang AB nya adalah 160. Dan ini untuk panjang BC nya. Ingat, ini untuk mencari dari keseluruhan. Kalau ini untuk mencari panjang dari bagiannya ya. Oke, sebelumnya Ibu juga pernah menjelaskan tentang garis seperti ini, tetapi dengan bentuk garis yang sejajar atau seperti ini ya. Ini misalkan, nah ininya kan sejajar nih. Kalau ini bentuknya itu
nggak beraturan, ada yang miring, ada yang miring. Kalau ini kan bisa membentuk 4 sudut, sehadap, berseberangan, kemudian ada yang sepihak dan bertolak belakang juga ya. Dan kalau untuk ini, khusus untuk ini hanya bisa untuk berseberangan ya, sama untuk mengetahui ininya bertolak belakang juga. Jadi untuk ini tuh ada untuk sehadap dan untuk berseberangan. Khusus yang bentuk garisnya ini acak-acakan gini, maksudnya nggak sejajar, dia hanya membentuk 2 sudut atau berseberangan. Ya, jadi yang berseberangan yang mana? Yang berseberangan itu, ini untuk berseberangan dalam 4, 6. 4, 6 ini berseberangan dalam 4 dan 6 ya. Pokoknya ini udah ibu ini untuk berseberangan dalam 4 dan 6. Kemudian untuk berseberangan luar itu ada 1 dan 7 ya. Kemudian ada 2 dan 8 gitu. Ini untuk berseberangan luarnya. Dan kalau untuk yang sehadap itu seperti ini, bisa juga di sini nih, sama aja. Bisa untuk 2 dan 6, 3 dan 7, ini sehadap. Dan ini juga sama, ini berseberangan. Berseberangan itu 2 dan 8, 7 dan 1, 3 dan 5, 6 dan 4 itu berseberangan. Kalau untuk yang sehadap itu seperti 2 dan 6, 1 dan 5 gitu ya. Ingat. Untuk materi ini bisa kalian catat, ada di buku cetak. Di buku cetak halaman 213 sampai 214, silakan dicatat ya, untuk yang sehadap dan berseberangan untuk garis yang tidak sejajar.